Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Para pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam kajian Ramadan 1000. Kita tidak terasa sudah masuki hari ke-12 bulan suci Ramadan pada hari Selasa ini, bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020. Insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan apa fungsi lingkungan, ya, dan bagaimana kita bersyukur. Ini kita ambil dari perspektif sosiologi lingkungan yang berbasis pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sangat kaya mengetahui segala sesuatu dan menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran, termasuk yang terkait dengan alam semesta, proses penciptaannya, fungsi-fungsinya, dan juga untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup di dalamnya, agar semua itu menjadi ibrah, pelajaran, menjadi contoh-contoh, menjadi amsal bagi manusia, supaya nanti manusia itu bisa bersyukur atas nikmat Allah. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu, ya, berkuasa atas segala sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kita mau jadikan sebagai topik pada hari ini. Nah, ini kita melanjutkan lagi dari kutipan ayat suci Al-Quran di dalam surah Fatir, surah yang ke-35, mulai dari ayat 9 sampai ayat ke-12, untuk kita jadikan referensi utama bahasan kita kali ini, ya, pada seri ke-6 ini. Pokok-pokoknya yang saya sebutkan tadi tentang fungsi alam semesta, juga ada yang berkaitan dengan kemuliaan, masih ada hubungannya dengan kemuliaan. Dalam bulan suci Ramadan kita berbicara tentang bulan yang mulia. Juga ada yang terkait dengan asal-usul manusia, ya, dari tanah, kemudian perkembangan selanjutnya berupa air yang keluar dari tubuh bapak dan ibu, ya. Yang lain lagi adalah fungsi sisi alam yang lain adalah laut, ya, di dalamnya ada berbagai macam ikan yang mengandung daging yang segar, kekayaan-kekayaan lain yang bisa diambil dari sana, dan seterusnya. Itu yang ada di dalam ayat-ayat yang akan kita jadikan bahan kajian kita pada hari ini. Seperti yang saya sudah sebutkan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kita menggunakan dua sumber ayat yang kita maksud di sini, yaitu Al-Quran sebagai ayat kauniyah. Walaupun Al-Quran sebagai ayat kauliyah itu berupa wahyu, tetapi juga berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, ya, yang berupa fenomena alam untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia, sekaligus juga untuk menunjukkan fungsi-fungsinya, ya, proses-proses penciptaannya, fungsi dari unsur yang ada di alam itu sendiri.
seperti air, sungai, laut, ya, bahkan sampai lebah dijelaskan dalam Al-Quran, ya, dan berbagai macam jenis-jenis tanaman, semuanya dibicarakan dalam. Nah, kita ambil ayat ke-9 dulu dari surah Fatir sebagai kelanjutan dari kajian kita sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu allazi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladim mayyitin fahyayna bihil arda ba'da mautiha kazalikan nusyur. Ya. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, ya. Arsalar riyaha fatusiru sahaban. Ya, lalu angin itu menggerakkan awan, ya. Menggerakkan awan, pasuknahu ila baladin mayyitin. Ya, menggerakkan awan tadi, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Ya. Fahyaina bihil arda ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan bumi itu setelah matinya dengan hujan, ya. Kazalikan nusur, demikianlah kebangkitan itu. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini terkait dengan tauhid rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dia berkuasa mengirimkan angin. Tujuannya untuk menggerakkan awan. Nah, ini menunjukkan fungsi angin, salah satunya untuk menggerakkan awan. Dan dengan pergerakan awan itu, Allah Subhanahu wa taala, setelah turun air hujan, maka tumbuhlah bumi itu, ya. Bisa tanami tanaman-tanaman, ya, rumput-rumputan dan seterusnya nih. Nah, ini menunjukkan, ya, lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagai pemisalan. Seperti itulah nanti kita dibangkitkan, ya. Kazalikan nusur. Seperti itulah kita nanti dibangkitkan. Ya, setelah kita mati, terus hari kebangkitan, seluruh manusia, makhluk hidup dibangkitkan kembali. Nah, itu yang menjadi pelajaran yang kita ambil dari ayat ke-9 ini. Seterusnya kita harus mensyukuri ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tadi telah menyediakan berbagai macam makanan, ya, sumber-sumber kehidupan sehingga manusia bisa melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Ya, dan itu sudah jaminan dari Allah ini. Ya, itu disebutkan di surah Al-A'raf bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi, ya, dan kami adakan bagimu di bumi sumber-sumber penghidupan, ya, tetapi manusia katanya qalilam ma tashkurun, amat sedikitlah kamu bersyukur. Ini yang menjadi peringatan, ya, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bersyukur. Nah, dalam ayat ke-10 dari surah Fatir yang menjadi bagian pokok kajian kita, itu adalah berkaitan dengan kata kemuliaan yang kita sudah sering-sering sebut dalam kajian-kajian sebelumnya, ya, bahwa Allah adalah pemilik kemuliaan yang maha mulia. Ya, ini disebutkan di sini, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Nah, Allah lah yang menjadi pemilik kemuliaan, tetapi kemuliaan Allah itu juga diberikan kepada utusannya, yaitu malaikat Jibril, dan utusannya yang dari unsur dari manusia adalah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu adalah orang yang mulia, membawa kitab yang mulia, ya, Al-Quran yang kita pelajari ini, yang kita tadaburi, dan juga diturunkan pada bulan yang mulia, ya, yaitu bulan Ramadan. Nah, inilah
di dalam ayat ke-10 ditujukan bahwa Allah menjadi pemilik kemuliaan, dan kalau dia menghendaki kemuliaan kepada siapapun bisa diberikan. Nah, kemudian ada di dalam ayat ini, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Nah, ini maksudnya kepada Allah. Jadi kita bicara sosiologi dari perspektif Al-Quran ini, kita tidak bicara tentang bumi saja, tentang kehidupan di bumi, tapi juga interaksi antara siapapun yang ada di bumi ke atas langit, sampai langit ke-7, sampai di arsy Allah. Ini luar biasa kita bicara proses-proses interaksi. Jadi jauh jangkauannya, beda dengan perspektif sosiologi yang dipelajari dari Barat. Kita hanya bicara tentang permukaan bumi, termasuk dengan lingkungannya. Tapi kita ini bicara sampai ke langit. Kepadanya naik perkataan-perkataan baik dan amal yang soleh. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa perkataan-perkataan yang baik adalah berupa zikrullah, zikir-zikir kepada Allah. Ya, apakah itu subhanallah, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah zikir-zikir, perkataan-perkataan yang baik, didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, ya, para malaikat. Dan Allah senang, ya, dengan orang-orang seperti kita ini berada di dalam majelis-majelis zikir untuk ingat Allah. Perkataan-perkataan kita itu, zikir kita itu didengar oleh para penghuni langit, dan mereka mendoakan kita. Para malaikat mendoakan manusia yang senantiasa mentadaburi Al-Quran ini, ya, senantiasa mempelajari Al-Quran, senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah. Ya, para penghuni langit mendengarnya. Bahkan kalau orang berada dalam majelis, baik yang sifatnya offline, ya mungkin duduk-duduk di masjid atau di rumah-rumah berzikir kepada Allah, maupun yang sifatnya online seperti ini, para malaikat mendoakannya. Bahkan, ya, ikan-ikan di laut pun turut mendoakannya. Ya, bukan hanya itu, ya, semut-semut yang ada di darat juga turut mendoakannya. Ini luar biasa nih, ya, karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, nah, sudah pernah kita sampaikan bahwa manusia yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara manusia, ya, standarnya di sisi Allah adalah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada manusia apabila manusia itu syaratnya adalah harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian di ayat 11 untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita ingat-ingat. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk, selain untuk kelangsungan kehidupan di alam semesta ini, juga untuk menjadi sumber pelajaran. Ya, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Ya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Ya, summa ja'alakum azwajan, menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Jadi Allah sendiri menunjukkan tentang asal-usul manusia. Pertama dari tanah, kemudian dari cairan, kita sudah paham semua. Ya, berkembang biaklah manusia ini, seperti yang disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan juga termasuk ayat 20-nya. Ya, manusia yang pertama diciptakan dari tanah, selanjutnya berkembang biak dengan pasangan-pasangan. Nah, ini menunjukkan ada pasangan-pasangan, berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia yang berpasang-pasangan, seluruh makhluk pun diciptakan berpasang-pasangan. Disebutkan dalam Al-Quran, dan para ahli pun mengakui bahwa sampai yang namanya atom pun juga ada pasangan-pasangan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini, tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dalam ayat ke-11 ini, dan tidak pula melahirkan
Wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi. Ya, kecuali dengan pengetahuannya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yang kusumin umurihi illa fi kitab. Nah, pengetahuan Allah yang lain lagi terhadap diri manusia selain dari mengetahui apa yang dikandung oleh kaum perempuan, ya, juga mengetahui yang berkaitan dengan umur, ya, umur yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang baru lahir sudah meninggal, bahkan ada yang meninggal dari dalam rahim ibu, ya. Tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab, baik ditambah umurnya maupun berkurang, itu semuanya sudah ditentukan dalam kitab. Ya, dan tidak ada manusia yang bisa ini. Wa inta, apabila manusia itu sudah sampai ajalnya, ya, la yastahiruna sa'atan wa la yastakidun. Tidak ada yang bisa mengakhirkannya, atau juga yang bisa memajukannya sedikit pun. Ya, itu berkaitan dengan umur. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Ya, tidak ada kesulitan. Mau 1 manusia, 10 manusia, 1000 manusia itu sama saja bagi Allah. Tidak terpengaruh dengan jumlah, dengan kuantitas. Nah, tadi disebutkan yang terkait dengan pasangan-pasangan. Ya, itu untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal, tidak punya pasangan. Seluruh ciptaannya punya pasangan. Yang tidak punya pasangan hanya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah lah dalam Maha Tunggal, sementara seluruh ciptaannya punya pasangan-pasangan. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil juga, kenapa Allah adalah Esa, Tunggal, Ahad, sementara ciptaannya punya pasangan-pasangan. Untuk membedakan ini. Karena kalau Allah itu lebih dari 1, itu repot. Ya, manusia pasti melihat kalau ada 2 itu siapa yang duluan, siapa yang belakangan, siapa yang paling berkuasa, siapa yang kekuasaannya di bawah yang pertama. Nah, ini bisa menjadi potensi konflik. Nah, sejak awal namanya agama tauhid itu adalah tunggal, 1 Tuhan, ya, Ahad, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Dia. Tidak hanya 1 dalam arti zatnya, tetapi juga 1 orientasi sesembahan hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Itulah Allah paling marah kalau ada segolongan manusia yang mengangkat, menobatkan, mendeklar ada Tuhan selain Dia. Allah sangat tidak senang. Ya, itu diposisikan sebagai orang yang mensyirikatkan Allah. Ya, dan dia disebut musyrik. Dan kemusyrikan itu adalah tidak diampuni dosanya. Nah, ayat yang terakhir kita mau bahas, ya para pemirsa sekalian, yang di dalam surah Fatir ayat ke-12 ini, ya, wa ma yastawil bahrani haza asbun quratun sa'ikun sarabuhu wa haza mil'un ujaj. Dan tiada sama antara 2 laut, yang ini tawar, ada yang segar, sedap diminum, dan yang lainnya asin lagi pahit. Laut aja dari sisi rasanya sudah ada 2 nih. Ya, ada yang tawar atau segar, tetapi ada juga yang asin lagi pahit. Itu airnya nih. Ya. Tetapi dari masing-masing laut itu, ya, wa min kulli ta'kulu lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Ya, dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Ya, wataral fulka fihi mawahira litabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Ya, dan pada yang masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Ya, min fadlihi, mencari karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun. Ya, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya tadi, dan supaya kamu bersyukur
Nah, coba ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan ini. Airnya aja warnanya ya ada yang berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda. Ya. Dan ada juga fenomena lain disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang laut itu ada berupa sungai-sungai di dalamnya, juga ada yang berupa yang berapi dan sudah ditemukan oleh para ahli. Ya. Tapi yang paling pokok di sini bahwa dari sana kita memperoleh daging yang segar, ya berupa berbagai macam jenis ikan. Nah, ini kita penting cermati karena tadi kita sebut bahwa ikan itu turut mendoakan manusia-manusia yang senantiasa zikir kepada Allah, zikrullah. Ikan-ikan laut turut mendoakannya seperti yang malaikat. Jadi dari dalam laut sampai dari langit, ya turut mendoakan orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran ini. Nah, jadi sekaligus menunjukkan fungsi kelangsungan kehidupan dengan adanya ikan yang ada di laut, manusia bisa mengkonsumsinya, ya. Dan juga memiliki fungsi lain yang mungkin tidak dipelajari dalam ilmu-ilmu yang berbasis barat ini, dari orientasi negara-negara barat. Tapi Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa ikan-ikan di laut itu turut mendoakan manusia yang mentadabburi Al-Quran. Juga dari laut kita keluarkan berbagai macam perhiasan seperti mutiara dan lain sebagainya, dan harganya mahal. Dan kemudian fungsi lain bahwa dengan adanya lautan ini, ya baik ya mungkin bisa mengantarkan berbagai macam jenis barang hasil olahan manusia dari teluk ke teluk, dari selat ke selat, ya dari laut mana ke mana, atau bahkan menyeberangi lautan. Ya. Tapi yang terakhir yang Anda harus ingat, kita harus ingat semua sebagai hamba Allah, ya. Dari semua itu kita bisa membelah laut ini, manusia bisa mengarungi lautan, ya, supaya memang sebagai sarana untuk mencari karunia Allah yang ada di sana. Laut ini 70% dari bumi kita ini terdiri dari lautan, dan menurut para ahli kelautan masih luar biasa. Ya, sumber-sumber daya alam yang ada di lautan ini yang belum bisa dimaksimalkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, karena itulah kita diminta supaya kamu itu wala'allakum tashkurun. Ujungnya tadi kita sebut bahwa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Nah, inilah kebanyakan yang cerita tadi yang terkaitan dengan ayat-ayat yang kauniyah, ya. Tetapi di dalam Al-Quran ayat kauliyah. Ini yang saya sebut-sebut kemarin, pendekatan kita ini adalah terintegrasi. Dan integrasi dan juga bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan artinya kita cerita tadi mulai dari lahir, ya, manusia dari alam rahim, lahir dari alam rahim, masuk ke dunia, nanti jadi ada alam barzakh, pada mahsyar sampai pada kehidupan akhirat, dunia dan akhirat. Itu kita bicara berkelanjutan. Banyak orang berkata berkelanjutan, tapi ya, berkelanjutan jangka panjang. Tapi kita di sini adalah bicara berkelanjutan itu sampai ke akhirat. Inilah secara komprehensif pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, yang referensi utamanya tadi ada di dalam surah Fatir ayat ke-9 sampai 12. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya menjadwalkannya seri yang ke-7 itu tanggal 13 Ramadan. Nah, saya mendahului lebih awal ini, kelihatannya untuk di kawasan barat itu sudah sahur, di ujung sahur ini, dan sebentar lagi kita akan masuki waktu-waktu imsak. Saya ambil waktu yang sangat istimewa dalam Al-Quran tentang waktu-waktu di akhir malam untuk kita senantiasa zikrul kepada Allah ini, zikrullah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat
sebagai sarana silaturahmi sekaligus juga watawasau bil haqqi watawasau bisabar untuk saling mengingatkan kepada kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan mengikuti jalan Allah dengan mengikuti Al-Quran ini, juga untuk senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan termasuk wabah yang menimpa dunia secara global ini. Billahi fisabilillah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis walaupun ini sifatnya online. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.